بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. صدق الله العظيم. أما بعد، yang terhormat para habaib, yang terhormat para tuan guru, para tokoh masyarakat, rombongan Maulid Al-Habsyi, hadirin hadirat yang ulun hormati. Pertama-tama marilah kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada detik ini atau dalam kesempatan kali ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh barokah ini, yaitu dalam rangka memperingati peringatan Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini kita bertahan mendapat berkat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah berhasil membawa umatnya minal zulumati ila nur, dari kegelapan menuju alam yang terang benderang. Kemudian ketiga kalinya tak lupa ulun mengucapkan terima kasih kepada panitia, yang mana dalam kesempatan kali ini ulun diminta untuk mengisi acara ini, yang sebenarnya terus terang aja, artinya ulun ini kada ahlinya di dalam memberikan masalah acara-acara kayak ini, terus terang aja. Oleh karena itu, seandainya karena ada hal-hal yang kurang berkenan apa yang ulun sampaikan, atau cara penyampaian kami yang kurang berkenan di dalam hati sampean berataan, ulun banyak-banyak mohon ampun dan maaf kepada sampean berataan. Hadirin rahimakumullah. Sebagaimana ayat yang sudah ulun bacakan di mukaddimah tadi, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dan juga yang lainnya. Peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang amat sangat luar biasa. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diawali dengan kata-kata subhanah. Dan juga ayat yang lain di dalam Al-Quran itu ada dua yang diawali dengan kata-kata subhana. Yang satunya yaitu di dalam surah Yasin yang sudah ulun bacakan tadi, yang mana apabila ayat diawali dengan kata-kata subhana, itu menunjukkan bahwa isi kandungan ayat tersebut adalah peristiwa yang luar biasa, termasuk peristiwa Isra Mi'raj
nang barangkali rancak kita dengar ya peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yaitu khususnya Isra Mi'raj. Nang sedikit ulun sampaikan di sini yaitu tentang apa ayat yang diawali dengan kata-kata subhana yang ada di dalam surah Yasin, yaitu subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menciptakan azwaj, artinya yang berpasang-pasangan, wabil khusus yaitu kita manusia ini dan yang lainnya juga, terutama kita manusia ini diciptakan oleh Allah yaitu berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada suami, ada istri. Di mana letak keistimewaan atau letak keajaiban di dalam ayat ini? Jadi diberi atau diawali dengan kata-kata subhana. Kita perhatikan peristiwa perkawinan atau khususnya kepada anak-anak kami yang masih muda atau bahkan anak cucu kita bertahanlah, artinya amun kaina sudah waktunya kalian ini mencari jodoh, yaitu artinya carilah jodoh yang bagus, artinya yang yang bujur-bujur jodoh atau calon istri kita atau istri kalian itu yaitu yang bujur-bujur anak siapa sebenarnya. Amun kita kalian utamanya anak-anak kami anak masih bujang utamanya ini. Amun kalian anggaplah ya tadi kawin dengan orang sini aja, artinya tetangga atau para rumah kita, itu barangkali banyak informasi yang bisa dikatakan nang bagus lah. Oh, kayak anak itu kayak apa, anak si anak itu kayak apa. Nah, mungkin banyak yang tahu. Akan tetapi seandainya di antara anak kami yang anom-anom ini yang barangkali hendak kawin, ya kalau apabila mencari jodoh terbelujur misalnya ada nani kehendaki di luar daerah sana, apalagi jauh, apalagi di perkotaan, nah itu tolong diperhatikan anak siapa calon istri kalian itu, nah tolong diperhatikan. Artinya mohon maaf, bujur-bujur anak si A calon calon istri kita, istri kalian atau calon menantu kita, nang bini-bini calon menantu nang bini-bini itu, nah apakah bujur-bujur anak si A? Amun bujur-bujur, nah bagus, memang itu yang dicari. Cuman mohon maaf seandainya kalau ini lantaran bina handak aja, lantaran buasnya aja, lalu kadada betakon kesana kemari, lalu langsung jadi aja. Nah kalau ya tadi anak yang dikawini tadi, perempuan yang dikawini tadi itu lain anak asli nang kuitannya tadi. Mohon maaf, ini maksudnya itu lain anak asli, maksudnya lain anak nang bujur-bujur dengan perkawinan resmi dari kuitannya. Bisa aja artinya seorang istri itu gara-gara pacaran kemudian, mohon maaf sekali lagi, itu kebobolan berdahulu lantaran yang tadi mungkin lantaran apa kebungasannya kah atau lantaran apakah, kemudian misalnya kuitannya ya kok misalnya kuitannya terjadi kayak itu, lalu kemudian gara-gara kuitannya misalnya kawin kebobolan berdahulu lalu melahirkan anak berupa anak perempuan, kemudian anak perempuan tadi ganal-ganal kawin. Nah kemudian anaknya tadi walinya nang menikahkan adalah orang tua nang tadi, orang tua nang bekas asalnya bahari itu kebobolan berdahulu, betianan berdahulu. Nah kasihan itu orang tua nang kayak itu kada sah menjadi wali. Seandainya pun misalnya hendak kawin dengan orang nang kayak tadi, artinya anak nang hasil
kebobolan dahulu itu pun seharusnya dalam hukum itu wali hakim. Jadi bukan orang tua yang ya tadi menghamili perempuan atau ibunya nang di luar nikah, bukan itu. Nah itulah, oleh karena itu ya tadi ayat ini diawali dengan kata-kata subhana. Amun misalnya anak perempuan tadi nikah dengan laki-laki tadi nikah dengan perempuan diwali dengan bukan walinya, itu ya tadi seharusnya wali hakim. Nah itu apa? Artinya perkawinannya kada sah. Misalnya ya kalau kemudian diterusakan padahal kada sah menurut agama, lalu misalnya dapat anak dan seterusnya. Nah itu anak tersebut anak apa? Perkumpulan anak nang tadi, perkumpulan nang kawin tadi itu. Nah apa hukum anak apa perkawinannya tadi? Hukum perkumpulannya itu apa? Artinya kada sah. Ya bisa dikatakan bahasa kasarnya itu yaitu berzina. Oleh karena itu sekali lagi apabila anak-anak kami yang masih muda ya kalau misalnya hendak kepada seorang perempuan, tolong diitihi siapa anak siapa. Nah, cuman ya hati-hati bang mencari informasi kuitannya asli itu bukankah ya itu yang bagus-bagus lah, jangan sampai tersinggung orang ya Allah. Takon kepada keluarganya orang lain yang mungkin tahu seluk-beluk keluarga tersebut. Nah kayak itulah caranya. Nah oleh karena itu misalnya terjadi hal-hal tadi yaitu sangat kurang bagus. Oleh karena itu diawali dengan surah dari subhana, dengan ayat subhana. Nah itu di dalam surah Yasin tadi ya. Nah, namun di dalam surah Al-Isra itu sudah rancak kita dengar tentang Isra Mi'raj Nabi kita. Kemudian para hadirin, kemudian Nabi kita di Isra Mi'rajkan itu sebelumnya Nabi kita itu dibekali ada 4 macam bekal Nabi kita. Yaitu pertama yaitu hilim, yang kedua dibekali dengan ilmu, yang berikutnya yaitu dibekali dengan yakin, berikutnya keempat adalah dibekali dengan Islam. Nah itulah Nabi kita dibekali hendak Isra Mi'raj. Pertama yaitu hilim, yang mana artinya hilim itu artinya yaitu lambat marah. Pelajaran bagi kita bertahan yaitu apabila ada hal-hal yang urusannya dengan dunia lah, itu hendaknya itu santai-santai aja, maksudnya itu jangan langsung marah. Ada hal-hal yang memang harus kita marah. Kalau misalnya masalah itu masalah agama, misalnya anak misalnya kok kada sembahyang, nah itu hak kita, artinya wajib kita marah dengan anak tersebut. Amun misalnya tentang kewajiban baik itu belajar tentang ilmu agama atau misalnya sembahyang atau puasa binakan santai-santai kada menggawi. Nah itu sebagai orang tua itu wajib orang tua itu marah, artinya ditegur. Amun kada berarti tanggung jawab kuitan. Jadi ada hal-hal atau tempat-tempat yang mana kuitan itu atau orang tua itu harus marah, terutama bila meninggalkan kewajiban, terutama sholat dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, Nabi kita itu dibekali dengan ilmu. Nah bisa kita ambil pelajaran kepada kita bertahan, hendaklah anak cucu kita di dalam menghadapi hidup ini kita bekali dengan ilmu, terutama ilmu agama, agar supaya anak kita itu tahu bagaimana tata cara sembahyang, bagaimana cara misalnya puasa dan seterusnya, agar supaya tahu, agar supaya juga kuitan atau artinya kita sebagai orang tua kada lepas dari kewajiban itu. Amun anak cucu kita kada dilajari tentang agama, artinya kurang kita lajari tentang agama, otomatis ada kewajiban kita yang belum kita laksanakan. Kalau
lantaran nangka itu, lantaran kewajiban kita kada dilaksanakan, yaitu melajari agama kepada anak cucu kita, lalu kita sebagai kuitan ya berdosa juga. Ya itulah tentang ilmu, terutama yaitu tentang tauhid, ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, akhlak, tasawuf ya akhlak, terutama tentang tauhid tadi lah. Anak kita wajib kita kenalkan dengan Allah. Itu adalah ilmu tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Harus anak cucu kita kenalkan kepada Allah. Bagaimana Allah, sifat-sifat Allah itu kayak apa? Harus tahu, wajib tahu anak kita. Terutama misalnya Allah itu wujud, ada. Nah, namun kita misalnya kurang tentang pengetahuan masalah tauhid, otomatis kita itu ya kurang mengenal, kepada Allah. Misalnya aja wujud adanya Allah itu adanya Allah kayak apa adanya Allah. Nah, itu di dalam kitab tauhid itu ada. Artinya lengkap di sana. Kemudian ilmu Allah kayak apa ilmu Allah? Ilmu Allah, pengetahuan Allah kayak apa? Allah diantaranya yaitu Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Allah itu tahu apa-apa yang ada di dalam ini, di dunia ini, Bang. Tahu tentang misalnya jumlah iwak yang ada di sungai, di lautan, berataan tahu. Tahu jumlah pasir, tahu jumlah pasir yang ada di dunia tahu. Namun kita kada percaya tentang bahwa Allah itu mengetahui tentang semua itu, nah kita murtad kita. Waliyadzubillah, jangan sampai. Jadi untuk itu anak kita tadi harus wajib kita bekali dengan ilmu tauhid. Banyak tentang sifat-sifat Allah yang 20. Itulah diantara yang wajib kita pelajari, yaitu tentang ilmu tauhid. Kemudian juga ilmu fikih mulai dari misalnya berwudu, sembahyang, kemudian cara-cara apapun yang lain, baik cara berdagang dan sebagainya, itu ada di dalam fikih. Jadi kita wajib memperkenalkan atau mempelajari, mengajarkan kepada anak kita. Amun kada kawat melajarakan, misalnya sibuk atau apa, nah kita masukkan ke sekolahan yang mempelajarakan, yang mengajarkan tentang ilmu tersebut, tentang ilmu 3 macam tadi utamanya, yaitu ilmu fikih. Bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi wajib dan sebagainya. Nah, itu harus tahu anak cucu kita. Kemudian yang ketiga yang wajib dilajari oleh anak cucu kita, yaitu tentang masalah ilmu tadi, yaitu ilmu tasawuf atau akhlak. Kayak apa tata cara berakhlak anak cucu kita, baik kepada kuitannya atau kepada dangsanaknya, kepada tetangga, kawan nang teganal, artinya atau dangsanak nang teganal, nang tetua, nang tehalus kayak apa. Nah, itu ada semua berataan di dalam ilmu akhlak. Oleh karena itu marilah anak cucu kita kita bekali ilmu tersebut. Jangan sampai kita itu salah menyekolahkan anak, yang mana hal-hal yang tadi 3 pak utamanya itu kada dilajarkan. Nah, sangat disayangkan. Kalau bina ya tadi kuitannya salah mendidik atau mengandak pendidikan kepada anak, otomatis kewajiban kuitan belum terlaksana, yaitu melajari tentang tauhid, tentang fikih, tentang akhlak. Jadi dalam hal ini yang lengkap yaitu anak kita itu belajar di pondok pesantren. Ya kada apa-apa juga Bang belajar di umum, silahkan aja, tapi jangan sampai tertinggal tentang masalah tadi, utamanya tentang masalah tauhid, kemudian fikih, akhlak. Nah, itu harus jadi perhatian kita sebagai orang tua. Hadirin rahimakumullah. Kemudian apa lagi nih? Kemudian yang berikutnya,
Kemudian para hadirin yang berikutnya, yaitu Nabi kita di Isra Mi'raj ada oleh-oleh. Jadi ringkasnya Nabi kita itu yaitu dapat oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Sebagaimana kita laksanakan tiap hari, itu wajib bagi kita, anak cucu kita berataan. Kemudian para hadirin, di dalam kita melaksanakan oleh-oleh Nabi yaitu berupa sholat, kita, anak cucu kita perlu kita pelajari tentang masalah sembahyang, yaitu tentang bagaimana cara sembahyang tadi, mulai dari takbirnya, kemudian apa itu baca doa iftitah, kemudian Fatihah dan seterusnya. Jadi kesimpulan anunya bahwa kita sembahyang, terutama ini anak cucu kami lah, anak-anak cucu kita berataan, yaitu hendaklah dipelajari tentang masalah sembahyang. Jangan sampai sembahyang kita itu apa ya, kurang bagus lah, terutama tentang masalah kekhusyuan. Jadi tentang masalah kekhusyuan ini minimal benar anak cucu kami ya, kalau yaitu di dalam sembahyang itu kita laksanakan kayak apa, artinya mulai dari takbir, minimal begitu takbir, nah ingatan kita minimal itu jangan sampai ingat ke lain, ingat mainan kah atau ingat apa yang lain kah. Nah di dalam sembahyang usahakan kita itu ingat kepada sembahyang aja, terutama yaitu bacaannya. Misalnya kita sembahyang, misalnya sembahyang isya tadi, nah imba usolli ya kalau kemudian takbir, nah imba takbir, kemudian nah imba takbir ini membaca doa iftitah, baca doa iftitah dengan bagus. Imba doa iftitah, imba ini baca apa? Fatihah, imba Fatihah, baca surah, kemudian ruku. Nah ingatakan kayak itu, diingatakan kayak itu. Nah, apa imba baca ini, apa kelanjutannya, apa setelahnya. Nah itu aja agar supaya pikiran kita jangan kesana kemari. Minimal kita konsentrasi dengan apa yang kita gawe, yang kita baca, kemudian konsentrasi apa setelah ini yang kita gawe, yang kita baca apa. Nah itu aja minimal. Artinya jangan terlalu anual, itu tahap awal dulu, dan kayak itu aja. Kamu sudah mulai bagus ya Allah, ingat terus kepada bacaan, kemudian bisa diterapkan mungkin dari maknanya, makna yang dibaca, nah arti yang dibaca sambil meresapi ya Allah. Nah kayak itu. Jadi terutama tadi pertama kita ingatakan apa nang cagar kita baca, apa yang agak akan kita gawi, kayak itu aja. Itu permulaan dulu supaya artinya sholat yang kita gawi itu lebih bagus, lebih apa itu, lebih lawas, lebih bagus. Nah kayak itu aja. Artinya jangan tapi mengatakan yang lain-lain, mengatakan mainan kah atau mengatakan gawian. Nah itu gak usah. Ingatakan nang apa nang cagar kita gawe, nang cagar kita baca sambil apa itu mengatakan nang sedang kita baca, kayak itu aja. Para hadirin rahimakumullah. Kemudian kenapa? Karena di dalam masalah sembahyang ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa ujar Allah? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu ya orang Islam tapi munafik. Mereka orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka menipu kepada Allah. Kemudian karena mereka itu orang-orang munafik menipu kepada Allah, kemudian wa huwa khadi'um, Allah akan menipu mereka, akan ditipu oleh Allah. Kayak apa Allah menipu kita atau orang-orang munafik tadi ya? Ya mudah-mudahan kita jangan sampai apa itu ada sifat-sifat munafik apa-apa. Nah imba ini. Nah, jangan sampai ada dihinggapi sifat orang munafik. Jadi cara menipu Allah cara menipu manusia itu kayak apa? Yaitu
ketika di akhirat atau berada di itu meniti siratal mustaqim, orang munafik tadi ditipu oleh Allah, begitu hendak meniti siratal mustaqim pinatara, ketika sudah mulai masuk atau mulai berjalan di siratal mustaqim lalu kadep. Nah, kadep, amu kadep lah, kadep tadi bang, kada kau melihat titiannya. Nah, kayak itu. Allah cara menipu orang-orang munafik tadi. Lalu kemudian siapa nang Allah katakan mereka itu orang-orang munafik, sambungan ayatnya yaitu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yaitu mereka orang yang apabila melaksanakan sembahyang qamu kusala, mereka laksanakan sembahyang tadi dengan malas. Nah, ini yang perlu kita perangi, yang kita karasi. Jangan sampai kita ada ciri-ciri orang munafik. Yaitu apa cirinya tadi? Yaitu wa idza qamu ila sholati qamu kusala, bila hendak melaksanakan sembahyang mereka laksanakan dengan koler. Terutama misalnya dari pemulaan, begitu mendengar bang, nah pina bang pulang, dalam hati misalnya bang pulang, nah pina kayak ada rasa koler tuh, nah itu kita buangi rasa koler, apalagi sampai diucapkannya, jangan sampai apa aja sampai diucapkan juga. Atau misalnya menggawe juga bang, tapi yang tadi koler, nah wudhu pina malas tadi bang, model kayak berpaksaan. Apalagi sembahyang, yaitu sembahyang ke langgar atau ke masjid, nah, mereka berdiri artinya hendak melaksanakan sembahyang pindah koler. Nah, jangan sampai karena itu yang tadi ciri orang munafik yang tadi, bila mengerjakan sholat mereka laksanakan dengan koler. Jadi hendaknya begitu mendengar suara bang ya kalau, nah kita berancam semangat ambil air wudhu kemudian berangkat ke langgar. Nah, kemudian perlu kita anuakan, artinya sampaikan nang bagus itu amun laki-laki itu nang ke langgar. Bagus kita hibah ke langgar, kita ramaikan langgar kita, supaya ada semangat juga sembahyang kita. Nah, amun sembahyang di rumah, mana sembahyang mungkin kada berjamaah, mungkin ya Allah. Amun di rumah masih jamaah, masih untung, masih alhamdulillah. Kalau misalnya sembahyang di rumah sorangan, nah bagus kita usahakan kita ke langgar. Ya mudah-mudahan ya Allah oleh malam ini nih. Nah, mulai esok ya Allah kita semangat yaitu sembahyang ke langgar atau ke masjid. Supaya jangan ada di dalam diri kita itu yaitu ciri orang munafik, yaitu mereka apabila mengerjakan sholat mereka kerjakan dengan koler, sambil koler, hendak mengangkat takbir aja, nah bebayanya jadi kita usahakan semangat takbir, semangat. Nah kemudian yang kedua, misalnya ya kalau misalnya takbir kita kerjakan, artinya sholatnya kita kerjakan dengan rajin atau dengan semangat. Kemudian waspadai ciri orang munafik yang berikutnya, yura'unan nas, mereka ingin dilihat manusia. Mereka sembahyang dengan khusyuk, dengan bagus, dengan pokoknya bagus, tapi di dalam hatinya ada ingin atau ada perasaan ingin dilihat oleh manusia, supaya kena si anu tuh, supaya melihat kayak apa sholat tunda bagus. Nah jangan sampai itu lah, jangan sampai dihinggapi oleh perasaan yang kayak tadi, ingin dilihat oleh orang. Nah, karena itu apa ya tadi, ciri-ciri termasuk daripada ciri-ciri orang munafik, yaitu apabila sembahyang mereka ingin dilihat oleh manusia. Oh si anu itu sembahyangnya bagus benar, ingin yang kayak itu. Nah ayo misalnya ya kalau jangan mentang-mentang unda kada kelanggar, soalnya kayaknya sembahyangku kalau takutan kalau ingin dilihat oleh orang, kalau riak
Jangan juga, jangan juga karasi. Kata bapak berlatih dulu. Ayo pemulaan ingin dilihat oleh manusia, kata bapak karasi aja. Ketukannya insya Allah ampi aja nangka itu. Karasi aja. Namun misalnya kada kelanggar ketakutan ria ingin dilihat manusia, nah ini kurang pas juga. Jadi karasi kata bapak, ayo ya tadi. Artinya ingin dilihat oleh manusia. Pemulaan kata bapak, kayaknya sehari dua hari ketukannya insya Allah berkurang. Bahkan ampe kayaknya. Mudah-mudahan ya kalau. Nah jadi kita karasi. Jadi tetap kita kelanggar, kita berjamaah, ya walaupun ya dari pemulaan bin hendak minta dilihat oleh orang, nah kata bapak, karasi aja kata bapak. Kemudian ciri orang munafik yang ketiga yaitu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bila melaksanakan salat itu mereka kada ingat kepada Allah kecuali sedikit, sangat sedikit. Bujur juga bang sembahyang tapi imbat takbir pikirannya hayalannya kemana-mana kah, kesana kemari. Ada nang misalnya ingat mainan kah anak-anak kami lah, ingat mainan kah atau ingat apakah? Kita bertahan ya, kita belajar kita belajar artinya belajar kita hilangkan nang kayak tadi. Artinya kita usahakan sembahyang kita itu ingat kepada Allah. Caranya yang kayak tadi, caranya nang nyaman yang tadi, imbas sembahyang mulai takbir. Nah imbas takbir pokoknya bayangakan apa nang kita gawe imbas takbir. Imbas takbir tuntung apa, baca doa iftitah, sambil baca doa iftitah imbas ini apa. Nah itu aja cara nang nyaman dulu dah. Aja kita praktekkan dulu itu. Nang nyaman aja. Sambil itu ya belajar. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bila melaksanakan sembahyang tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit. Paling-paling ketika takbir aja. Nah ini sayang kalau. Oleh karena itu marilah kita sembahyang kita berbagusi tata caranya, yaitu terutama mengingat sembahyang tadi. Mengingat artinya ingat yang akan kita gawe sembahyangnya tadi ya, takbir, kemudian doa iftitah kita baca sampai berikutnya seterusnya sampai salam. Ya mudah-mudahan kita bertahan belajar sambil kita koreksi adakah perkembangannya. Namun misalnya kurang perkembangannya, kita lebih berhemat lagi di dalam kita melaksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah, kiranya hingga sini yang bisa ulun bacakan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bermanfaat kepada kita bertahan, amin ya rabbal alamin. Dan seandainya ada hal-hal atau penyampaian yang kurang berkenan di dalam hati sampean, sekali lagi ulun mohon ampun kepada sampean bertahan, terutama kepada panitia dan sampean bertahan. Ulun sekali lagi mohon ampun dan maaf. Kemudian ulun akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.